Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara Renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan Ustaz Isa Al-Kaf. Di sini juga Ondi Saputra dan Anis Walim. Kita akan mengambil tema pagi ini, apakah mungkin umat Islam dapat bersatu? Apakah mungkin umat Islam dapat bersatu? Ini nanti akan diuraikan oleh Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah Alatas. Assalamualaikum Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Baik, kita membaca Al-Fatihah dulu sebelum kita mulai acara ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar, Ustaz Isa Al-Kaf, kami silakan, apakah mungkin umat Islam dapat bersatu? Fadal, Ustaz Isa. Allah khairan jazam Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ondi, dan juga ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas satu tema yang sebenarnya menjadi ruh daripada radio Silaturahim, yaitu tema persatuan umat. Timbul kembali pertanyaan-pertanyaan di antara umat Islam, apakah mungkin Islam untuk bersatu? Sementara di antara umat Islam yang terjadi saat ini, rasa-rasanya tantangan atau rintangan atau ujian atau cobaan datang dari sesama umat Islam sendiri. Jangankan yang beda mazhab, yang sesama mazhab pun seringkali bertentangan, berbeda pendapat. Lantas timbul pertanyaan, mungkinkah umat Islam berada dalam persatuan? Dan bagaimana caranya umat Islam, atau bukan tips ya, bagaimana persatuan umat Islam itu disatukan, dan apa saja pertentangan, apa saja tantangan, rintangan jika nantinya umat Islam ingin disatukan. InsyaAllah hari ini akhwat akan kita dengarkan penjabaran yang diambil daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang mana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Quran bersama Ustaz Hussein dan juga Ustaz Hamzah. Mari akhwat sama-sama kita dengarkan penjabaran tentang persatuan umat Islam, mungkinkah untuk bersatu, dari Ustaz Hussein bin Hamid Alatas. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama Ustaz Hamzah bin Atas Al-Atas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, itu pula bersama saudara kita Mas Krisna, Ondi, Anis, seluruh kerabat kerja di studio. Bersama-sama kita mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai petunjuk bagi kita semua.
juga sebagai nur yang menerangi hidup kita. Agar kita betul-betul dapat melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di atas muka bumi dengan sebaik-baiknya. Hanya dengan jalan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang pada talinya, baru kita akan meraih keselamatan kita. Begitu kita meninggalkan Allah, meninggalkan tali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan terlunta-lunta di tengah-tengah padang kebingungan yang berakhir waliyadzubillah menjerumuskan kita ke dalam kesesatan dan kebinasaan. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah juga menjelaskan dalam agamanya, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan dalam agama yang Allah turunkan kepada kalian adanya kesempitan. Jadi Allah tidak sama sekali mengadakan kesempitan dalam agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dan jadikan sebagai pedoman hidup kita. Juga Allah menerangkan, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Juga dalam surat Asy-Syarh Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita orang-orang yang beriman dengan dua pesan, dua perintah yang sama sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan umat sebelum kita. Allah berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuh walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah mensyariatkan, menetapkan bagi kalian dari agama dan petunjuknya selaras dengan apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Allah Nuh. Begitu juga yang kami wahyukan padamu, yang kami wasiatkan pada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa wasiat Allah kepada mereka dan kepada kita semua? An aqimud din. Hendaklah kalian menegakkan agama Allah. Wala tatafarraqu fih. Dan jangan kalian bercerai-berai dalam agama Allah. Ini pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdiri dari dua hal utama. Pertama, menegakkan agama Allah dengan kita mengabdi kepadanya, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan juga kita mengambil jalan hidup kita dari Allah. Pesan yang kedua, tidak bercerai-berai dalam agama. Begitu juga dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan semaksimal kemampuan kalian untuk bertakwa kepadanya. Dan jangan biarkan diri kalian wafat dan mati kecuali dalam keadaan muslimun, bersatu dalam Islam. Kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya. Berpegang teguh kepada tali Allah semuanya. Tali Allah di sini adalah Al-Quran. Tali yang Allah ulurkan untuk hamba-hambanya, agar mereka berpegang kepada tali tersebut dan bersatu, tidak bercerai-berai. Ini pesan Allah. Lalu pada ayat-ayat berikutnya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Jangan kalian seperti orang-orang sebelum kalian yang bercerai-berai dan berselisih. Bercerai-berai dan berselisih. Bagi mereka Allah sediakan azab yang maha besar. Di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas memerintahkan kita untuk bersatu dalam agama Allah. Nah, kira-kira mungkin tidak Allah memerintahkan kita dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan?
Mustahil? Mustahil Allah akan memerintahkan kita dengan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Ini mustahil. Bagaimana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim akan memerintahkan kita mengerjakan sesuatu di luar kemampuan kita. Pada Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti perintah Allah yang memerintahkan kita untuk bersatu dalam agama Allah, tidak bercerai-berai dan berselisih dalamnya, merupakan perintah yang mungkin untuk kita laksanakan asal ada kemauan di hati kita. Buktinya pada masa hidup Rasulullah SAW, umat Islam semua bersatu. Kembali kepada tali Allah di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu tidak mungkin kita umat Islam akan bersatu melainkan sebagaimana umat yang disatukan di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Itu bersatu dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana Rasul memimpin umatnya dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluarkan mereka dari kejahiliahan, mengajak mereka semuanya untuk beriman kepada Allah, berpegang kepada talinya, mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah menuju kehidupan yang terang benderang di bawah bimbingan dan petunjuk Allah. Mereka betul-betul memasuki peradaban yang baru, lain dari yang lain dibandingkan sebelumnya. Jadi sebetulnya penyebab umat Islam bercerai-berai ini kembali kepada mereka. Dulu semuanya bersatu kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah Rasulnya. Sekarang hanya tinggal slogan. Kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya hanya slogan. Tapi pada kenyataan dan prakteknya di lapangan, mereka tidak kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sunnah Rasulnya. Coba kita mengajukan pertanyaan kepada diri kita. Berpecah belah, bergolong-golongan, bersekte-sekte, bermadhab-madhab ini, apakah sesuai dengan sunnah Rasul? Apakah sesuai dengan sunnah Rasul untuk berpecah belah, bergolong-golongan, saling bermusuhan satu dengan lainnya, yang melemahkan kekuatan mereka, menguntungkan musuh-musuh mereka? Apakah sesuai dengan sunnah Rasul? Tunjukkan mana dalam sunnah Rasul yang mengizinkan kita melakukan ini. Mana dalam ayat-ayat Allah yang mengizinkan kita melakukan hal ini. Yang ada justru memerintahkan kita bersatu dalam agama Allah. Nah, kitab persatuan yang disepakati oleh semua umat Islam hanyalah Al-Quran. Adapun buku-buku hadis yang ada pada saat ini, itu merupakan kumpulan para pengumpul hadis setelah jauh wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Masing-masing golongan mempunyai referensi riwayat yang berbeda dengan yang lain. Jadi kalau kita semuanya merujuk kepada yang berbeda, bagaimana mungkin bersatu? Jadi kalau ada kesungguhan hati dari umat Islam dan pemimpin-pemimpin Islam mengajak manusia bersatu dalam agama Allah, pasti bersatu. Tapi sayangnya, seruan persatuan hanya slogan, tapi yang mereka lakukan merupakan perbuatan-perbuatan yang mengajak ke arah pertentangan, perselisihan, dan permusuhan. Bagaimana mungkin orang yang berangkat ke timur akan sampai ke barat? Bagaimana mungkin ulama-ulama yang setiap harinya menyebarkan racun perpecahan di tengah-tengah umat akan mengajak umat bersatu dalam agama Allah? Nah, yang mendorong mereka berpecah belah, kemaslahatan dan kepentingan mereka. Bukan karena perbedaan pendapat, tapi berkaitan dengan masalah pendapatan ini yang membuat akhirnya umat Islam terpecah belah, disebabkan karena apa? Karena para pemimpin mereka dikuasai oleh hubbud dunia. Lalu bagaimana kita dapat bersatu dalam agama Allah? Kita kembali kepada kitab Allah yang Allah jadikan sebagai pedoman hidup kita. Dan Rasul diperintahkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai hakim. Dan memerintahkan umat betul-betul untuk berpegang pada kitab Allah. Sedangkan sunnah Rasul bukan sesuatu yang asing dari kitab Allah. Sunnah Rasul adalah apa? Adalah terapan, refleksi dari Al-Quran. Hingga Sayyidah Aisyah ketika ditanya,
bagaimana khuluqnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya, Sayyidah Aisyah mengatakan karena khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, untuk membuktikan, meyakinkan kita bahwa riwayat ini betul-betul dari Nabi kita kembalikan pada kitab Allah. Itu merupakan dasarnya, merupakan klisanya. Kalau sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran, itu merupakan sunnah Nabi. Kalau tidak sesuai, itu kebohongan mengatasnamakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersatu kembali kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala juga harus apa? Harus memiliki betul-betul manhaj yang sama dalam memahami Al-Quran. Karena walaupun kita kembali kepada Al-Quran, tapi dalam manhaj pemahaman penafsirannya berbeda juga akan melahirkan pertentangan. Nah, ada sebagian yang menafsirkan Quran disesuaikan dengan riwayat. Ada yang menafsirkan Quran dikaitkan dengan filsafat. Ada yang menafsirkan Quran dikaitkan dengan penemuan-penemuan ilmiah. Ada yang menafsirkan Quran disesuaikan dengan apa? Kecondongan-kecondongan tasawuf. Ya pasti akan melahirkan perbedaan. Walaupun Qurannya sama, tapi manhaj dan metode pemahaman penafsiran yang berbeda, pasti akan melahirkan apa? Perbedaan. Oleh karena itu, Quran tidak membiarkan kita mengalami kebingungan. Quran menjelaskan kepada kita, dalam memahami Al-Quran harus memahaminya dalam satu kesatuan. Dan mengingatkan kita untuk tidak memahami Al-Quran secara sepotong-sepotong. Sebagaimana Allah bilang, Qul innani anan nadhirul mubin, kama anzalna al-muqtasimin alladzina ja'alul Qur'ana idhin. Katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pemberi peringatan yang nyata. Dan peringatan ini juga berkaitan dengan mereka-mereka yang apa? Menafsirkan Quran secara sepotong-sepotong. Sebagaimana kami telah memberikan peringatan kepada para muqtasimin, yaitu yang memahami Al-Quran idhin, sepotong-sepotong, bukan dalam satu kesatuan. Bahkan membenturkan ayatnya dengan ayat yang lain. Jadi untuk memahami Al-Quran, jalan yang terindah terbaik adalah mengaitkan Al-Quran dengan Al-Quran. Menafsirkan Quran dengan Quran. Karena kalau Qurannya datang dari sisi Allah, sedangkan penafsirannya ya datang dari luar, pasti akan melahirkan perbedaan. Tapi kalau Qurannya dari Allah, manhaj penafsirannya juga sebagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita akan dapat memahami maksud Al-Quran secara komprehensif. Nah, ini yang jarang ditempuh dan dilakukan oleh kaum muslimin, walaupun mereka mengaku bahwa mereka kembali kepada Al-Quran As-Sunnah, tapi ternyata bukan segala-galanya dikembalikan kepada Al-Quran, tapi Al-Quran disesuaikan dengan kecondongan berkelompok, berbolongan, bermadhab, bersekte, dan juga kepentingan-kepentingan dunia. Jadi kesimpulannya, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu dalam agama, berpegang teguh kepada talinya, lalu perbuatan tersebut perbuatan yang mustahil dilakukan. Ini mustahil. Idza aradta an tuta' famur bima yustata'. Kalau kamu ingin ditaati, perintahkan orang sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah sendiri dari pertama menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti kegagalan persatuan yang dialami umat Islam bukan karena Allah tidak mengizinkan, bukan karena persatuan merupakan hal yang mustahil, tapi disebabkan umatnya yang tidak mentaati perintah Allah, umatnya yang tidak mau berpegang kepada tali Allah. Hingga dalam kehidupan beragama mereka lebih banyak mengaitkan cara beragama mereka kepada perkataan fulan dan fulan, tapi jarang di antara mereka yang memahami perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan petunjuknya. Mereka merasa cukup dengan mengikuti fikih dari ulama mereka, pendapat-pendapat ulama mereka tanpa butuh kepada kitab Allah. Padahal kitab Allah diturunkan untuk kita renungkan, untuk kita jadikan sebagai referensi dan pegangan hidup kita. Dan dialah merupakan tali Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya. Jadi kesalahan kita pada saat ini karena kita meninggalkan Allah. Saya pernah berkata kepada seorang ulama dari Irak, bahwa istahil an yakuna hunaka taqarubun baina tawaifil muslimin illa birruju' wal audati wal i'tisam ila kitabillah. Mustahil kita akan dapat melakukan taqarub, pendekatan, kecuali dengan kita kembali
rujuk berpegang kepada tali Allah. Walan yakuna hunaka taqarubun bainal muslimin ya bimujarrad ar-ruju' ila kitabillah illa idza kunna muttahidin mujtami'in ala manhajin wahidin fi fahmi kitabillah. Dan tidak mungkin kita akan dapat bersatu hanya dengan kembali pada kitab Allah, kecuali kalau kita bersatu dalam manhaj yang sama untuk memahami kitab Allah sebagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, pasti Al-Qur'an akan ditarik ke sana kemari sesuai dengan kecondongan ya masing-masing kelompok. Saya teringat kepada ucapan Ustadz Khalid Basalamah ketika dia mengisahkan seorang tokoh ulama yang cukup terkemuka, itu Asy-Syanqiti, Asy-Syanqiti, seorang ulama dari Mauritania yang berdiam lama di Saudi Arabia. Diajak berdialog oleh sebahagian kalangan Syiah. Kata Asy-Syanqiti, siap, tapi kita jadikan Al-Quran sebagai rujukan referensi di antara kita. Jangan kita kembali kepada riwayat. Karena riwayat kan versinya berbeda-beda. Ternyata kelompok Syiah Akhbariyin di sini tidak mau sama sekali melanjutkan dialog. Hanya bersandar pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang dikisahkan oleh Ustadz Khalid Basalamah, saya juga berharap di antara umat Islam ini, di antara ahlus sunnahnya, juga mereka bisa berdialog berdasarkan kitab Allah. Untuk riwayat, coba disimpan dulu. Kita mulai dari kitab Allah, setelah kita memiliki titik temu bersama-sama, baru kita mengambil dari riwayat yang sejalan dengan kitab Allah. Bukan kitab Allah justru yang disesuaikan dengan riwayat yang dasarnya bersifat ahad. Karena kalau yang meyakinkan disatukan dengan yang meragukan, hasilnya adalah meragukan. Betul nggak? Ya. Jadi Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia, di samping Qur'annya sebagai petunjuk, wa bayyinatin minal huda, Allah juga turunkan ayat-ayat bayinat yang menerangkan maksud dari petunjuk tersebut. Jadi Allah juga jelaskan pada kita uslub dan manhaj bagaimana kita memahami Al-Qur'an. Jadi Al-Quran dengan Al-Quran baru insya Allah akan melahirkan kesimpulan yang komprehensif. Tapi kalau kita mengambil satu ayat dikaitkan dengan riwayat, terpisah daripada ayat-ayat yang lain, pasti akan melahirkan pemahaman yang tidak sempurna. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sudah begitu jelas keterangan dari guru kita Ustaz Husain bin Hamil Attas tentang menjawab tadi, jadi apakah mungkin umat Islam bersatu? Tentu itu mungkin. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang itu tidak mungkin. Allah kan perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan kitab Allah, ya, dan jangan kalian bercerai-berai. Ayat yang lain, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang tidak bisa dicapai. Tapi kata kuncinya tadi, bagaimana untuk kita bisa bersatu?
yaitu bihablillah. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menekankan bagaimana kita itu bersatu, yaitu harus dengan bihablillah, dengan tali Allah. Nah, tali Allah yang menghubungkan kita dengan Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Begitu juga ya, tentunya kita bisa bersatu dengan ya senantiasa merujuk, menjadikan Al-Quran ini sebagai tolak ukur kebenaran di antara kita. Dan tentunya pendapat dari masing-masing kita bisa saja berbeda. Tapi itu jangan dijadikan patokan, jangan dijadikan acuan sebelum kita melihat kepada Al-Quranul Karim. Nanti di antara kita, perbedaan di antara kita yang terjadi, mana yang paling cocok dengan Al-Quran, itulah yang benar. Karena Al-Quran ini dijadikan tolak ukur. Jadi kalau Al-Quran dijadikan tolak ukur, insya Allah semuanya ini akan bisa bersatu. Di antara kaum muslimin bersatu. Dan ini Rasulullah SAW sudah praktikkan. Bagaimana dulu ya, Aus dan Khazraj yang selalu bertikai di antara mereka. Selalu berperang. Puluhan tahun berperang. Ya. Itu bisa dipersatukan, dipersaudarakan di antara mereka. Dengan apa Rasulullah mempersaudarakan mereka? Dengan Al-Quran. Dipersaudarakan. Bisa itu bersatu. Itu contohnya seperti itu. Ketika Al-Quran mulai diabaikan, ketika Al-Quran dijadikan hanya sebagai simbol, tapi yang jadikan panutan adalah kaul para pemimpin mereka, kaul ulama mereka, ya, itu berarti menomorduakan Al-Quran, maka di sanalah akan terjadi perpecahan. Sebaliknya ada yang mengatakan, oh perpecahan itu tidak mungkin, persatuan itu tidak mungkin terjadi di antara kaum muslimin. Kemudian mereka mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Hud ayat 118 katanya. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah menghendaki, katanya Allah bisa saja menjadikan manusia itu menjadi satu umat. Artinya mereka bersatu semuanya. Muslimin semuanya bisa. Tapi wala yazaluna mukhtalifin, tapi senantiasa mereka itu berselisih. Kata mukhtalifin di sini ya disalahartikan ya, dengan diartikan itu berselisih terus. Padahal kata mukhtalif kita artikan tadi ya, seperti yang Ustaz Yasin terangkan, bagaimana Al-Quran itu ayatnya itu saling menafsirkan satu sama lain. Ya. Kata mukhtalifin di sini dalam Al-Quran dan ayat yang lain artinya bukan maksudnya berselisih, senantiasa mereka berselisih. Oh, jadi ini sesuatu yang kudrati katanya. Sesuatu yang sudah ditetapkan Allah, kita ini berselisih. Enggak. Maksudnya di sini adalah kita ini Allah ciptakan berbeda-beda. Kata mukhtalif di sini arti berbeda-beda. Mereka senantiasa berbeda-beda. Ya, potensinya berbeda-beda, bakatnya berbeda-beda, warna kulitnya beda-beda, bangsanya berbeda-beda. Ini adalah memang ketentuan Allah, di mana Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah ciptakan mereka berbeda-beda potensinya, berbeda-beda kemampuannya. Kalau Allah satukan misalnya semuanya sama, tidak tercipta sebagai khalifah. Ya. Kalau semuanya diciptakan seperti misalnya harimau semuanya, ya, seperti makhluk lainnya yang tidak beda. Harimau sama semuanya, ya sama, tidak akan menjadi bisa mengemban sebagai khalifah di muka bumi. Kata mukhtalif di sini jadi sesuai dengan firman Allah dalam ayat-ayat yang lain, seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Fatir ayat 27, alam tara annallaha anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud.
Jadi kata mukhtalif di sini, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air hujan, lalu Allah tumbuhkan dengannya buah-buahan yang berbeda-beda, beraneka warna, beraneka rasa, dengan sebab air tadi. Begitu juga di gunung-gunung ada tanah-tanah yang berbeda-beda, ada yang putih, ada yang merah, warnanya berbeda-beda. Di ayat yang lain Fatir juga ayat 28, wa minan nasi wad dawabi wal an'am. Di antara manusia dawab binatang-binatang ternak, wal an'am binatang melata dan binatang ternak, mukhtalifun alwanuh, begitu juga berbeda-beda warnanya. Nah, ini kata mukhtalif di sini dari dalam surah Hud tadi sama sekali bukan untuk membantah tidak bisa terjadinya persatuan. Maksudnya di sini wala yazaluna mukhtalifin, mereka senantiasa berbeda-beda. Nah, perbedaan itu kemudian bisa saja menimbulkan pertikaian. Nah, itulah yang dilarang. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati Tuhan kalian. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah memang Allah ciptakan mereka. Jadi diciptakan manusia itu berbeda-beda potensinya, berbeda-beda warna kulitnya, berbeda-beda bangsanya. Tapi itu semuanya bisa bersatu di dalam naungan hablullah tadi, itu dengan di bawah naungan Al-Qur'anul Karim. Kalau satu referensinya, satu tolak ukurnya, mereka bisa bersatu. Seperti sering kita kasih contoh, setiap orang yang bertikai, kalau masing-masing punya referensi sendiri, punya tolak ukur sendiri, nggak bakal ketemu. Nah, kita mau beli tanah antara penjual dan pembeli, misalnya antara si pembeli ini mau jual tanah misalnya sebidang tanah yang luasnya 100 meter. Si pembeli bawa ukuran sendiri, besi sepanjang misalnya 1 meternya itu 120 cm. Dia bilang ini 1 meter segini. Kalau si penjual dia bawa besi yang panjangnya 80 meter. Dia bilang ini 1 meter segini. Yuk kita ukur tanah nih yang saya mau jual nih. Karena dia punya besi lebih pendek, tanah yang 100 meter persegi, dihitung dengan besinya itu, wah ini lebih dari 100 meter ini saya mau jual. Kata si pembeli, oh enggak, coba ukur pakai meteran saya. Dia punya besi 120 cm, bilang kamu setelah diukur, tanah kamu nggak sampai 100 meter persegi seperti itu. Ini nggak bakal ketemu. Ini juga begitu juga di antara kita ini kaum muslimin nggak bakal ketemu kalau masing-masing madhabnya dijadikan referensi, ulamanya dijadikan referensi, pemimpinnya, imamnya dijadikan referensi, tidak mengacu kepada Al-Qur'anul Karim. Ketika terjadi perbedaan, nggak bakal ketemu. Tapi kalau dijadikan kitabullah sebagai referensi tadi, maka semuanya pasti akan ketemu. Allah tidak melarang perbedaan itu. Di zaman Rasul pun ketika mereka bersatu, tetap ada suku Aus tetap ditolerir. Ada suku Khazraj tetap ada. Antara Muhajirin juga ada. Ansar tetap ada. Ketika Futuh Mekah, itu kota Mekah direbut, masing-masing bawa panji. Ada panji Muhajirin, ada panji Ansar, ada panji Aus, ada panji Khazraj. Rasulullah tolerir itu. Tapi itu hanya sebagai kendaraan, sebagai lembaga, bukan jadi tujuan. Jadi hendaknya gitu juga kita. Atau ada yang berpartai, ada yang madhab, itu kendaraan bukan tujuan. Tujuannya harus yang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Referensinya harus kitab Allah. Ketika kita berbeda pendapat, itu harusnya seperti itu, baru bisa bersatu. Tapi kalau sekarang Tuhannya sudah yang dijadikan Tuhan bukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan secara keyakinan tapi kecenderungan seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dulu, ahlul kitab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka jadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka dijadikan Tuhan selain Allah.
Maksudnya ini bukan disembah begitu. Bukan rahib-rahib dan pendeta-pendeta itu bukan disembah, tidak. Ketika Adi bin Hatim datang berkunjung kepada Nabi kita Muhammad SAW sebelum dia masuk Islam, ketika dibacakan ayat ini, Adi bin Hatim menyanggah Rasulullah, ya Rasulullah, kami nggak jadikan Tuhan pendeta-pendeta kami itu. Ya. Lalu Rasulullah balik bertanya, bukankah kalian menghalalkan apa saja yang dihalalkan oleh pendeta-pendeta kalian, walaupun itu bertentangan dengan kitab kalian? Bukankah kalian itu mengharamkan apa saja yang diharamkan oleh pendeta-pendeta kalian, walaupun itu bertentangan dengan kitab kalian? Oh, kalau itu benar, itulah bentuk penyembahan kalian terhadap mereka. Nah, begitu juga kalau kita nggak mau ikutin kitab Allah bilang begini, bersatulah kalian, tetap kita, oh enggak, menurut pendapat ulama saya seperti ini. Inti mana tahu lebih pintar nanti sama ustaz saya misalnya. Nah, itu berarti menjadikan dia sebagai arbab Tuhan. Kembalikan kepada Al-Qur'anul Karim. Itulah ya, itulah kunci bagaimana kita bisa bersatu. Ya, ini ya, dan pemahaman tadi itu, ini sangat penting. Bagaimana Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kitabullah ini begitu gamblang, begitu jelas. Ayat-ayatnya saling menafsirkan satu sama lain. Seperti contoh tadi ya, kita mengambil kalimat kata mukhtalifin di situ, kita ngambil ayat dari ayat Quran. Ya, nggak mungkin Allah ciptakan kata mukhtalifin di sini bertikai, enggak, karena bertikai adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau dilarang, masa Allah ciptakan sudah seperti itu? Tidak. Ya, tapi makna mukhtalif di sini arti bagaimana mereka itu berbeda-beda dalam potensi, berbeda-beda dalam suku, bangsa, kemampuan, ya, selera dan macam-macamnya. Oleh karena itu perbedaan itu ditolerir ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang itulah ya, seperti itulah manusia diciptakan di dalam peran mereka sebagai khalifatullah fil ardh. Sebagai contoh ya terakhir, bagaimana ya ketika misalnya bangunan yang tinggi, kita contoh misalnya Burj Khalifah di situ yang di Dubai itu begitu tinggi bangunan tersebut, nggak mungkin dibangun oleh satu ahli, tapi di sana ya berbagai ahli, berbagai ilmuwan di sana bekerja sama, semua masing-masing memiliki keahlian. Ada yang ahli pondasinya, ahli strukturnya, ahli interiornya, ahli kelistrikannya, ahli aerodinamiknya, semuanya bersatu. Padahal mereka berbeda-beda, tapi karena tujuannya satu, yaitu untuk membangun gedung tersebut, ya, maka terjadilah bangunan tersebut. Inilah jadi satu tujuan dan satu pedoman. Ini sangat penting untuk mewujudkan persatuan umat Islam. Wallahu a'lam. Sebagai penutup dari renungan kita, dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita semua sebagai anggota masyarakat terhadap masyarakat dan saudara-saudara kita di sekeliling kita. Beliau mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, kerjasama mereka, gotong royong mereka, bagikan satu jasad. Kalau salah satu anggota dari jasad tersebut, seperti katakan umpamanya organ dalamnya mengalami luka atau mengalami infeksi, atau katakan jarinya mengalami katakan gangguan penyakit, maka seluruh tubuh akan merasakan derita dari penyakit tersebut. Seperti seorang sakit gigi, yang sakit hanya gigi, tapi perasaan tidak nyaman menyeluruh kepada seluruh tubuh kita. Kalau satu sakit, yang lain akan merasa sakit. Ini gambaran dari masyarakat Islam yang saling menyayangi, yang merasakan derita sesama, bekerja sama juga bahu-membahu dalam menjaga keutuhan keharmonian masyarakat mereka.
Dalam hadis yang lain, al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhu. Orang yang beriman bersama saudaranya yang beriman bagikan bangunan yang saling topang menopang. Dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, dalam surah Taubah Allah berfirman, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, pria maupun wanita, sebahagian mereka adalah wali, pelindung, pembela, penolong sebahagian yang lain. Begitu juga dalam suratul Hujurat, innamal mu'minuna, orang yang beriman adalah mereka yang bersaudara. Jadi yang dapat bersatu adalah mereka orang-orang yang beriman. Automatically iman mereka akan mendorong mereka, mengajak mereka untuk bersatu bersama saudara mereka kaum mukminin. Nah, yang terakhir, Rasulullah mengingatkan kita semua, mengingatkan setiap individu muslim harus memiliki perasaan cinta kebaikan untuk saudaranya sebagaimana yang dicintai untuk dirinya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Jangan yang dia suka untuk dirinya tidak diberikan pada orang lain, tapi apa yang dia tidak suka dilakukan pada orang lain. Oleh karena itu, man akraman nas akramu, orang yang memuliakan manusia pasti Allah, mereka akan memuliakan dirinya. Wa man ahanahum ahanu, siapa yang menghina manusia pasti mereka akan menghina dirinya. Jadi sebetulnya sebab terjadinya perselisihan, pertentangan di antara umat Islam bukan karena perbedaan pendapat. Karena yang berbeda berarti bukan dari Allah, tapi yang datang dari Allah dalam syariatnya, tuntunannya. Begitu pula yang datang dari Nabi, kita disepakati ini yang menjadi acuan rujukan bagi kita semua. Yang berbeda pendapat jangan memaksakan pendapatnya terhadap saudaranya. Begitu pula pihak yang lain. Asal ada iman, pasti ada cinta. Ada iman, ada cinta, pasti ada kebersamaan. Ini merupakan gambaran masyarakat Islam. Bila di hati Anda tidak terdapat kecintaan pada sesama orang yang beriman, karena perbedaan pendapat atau perbedaan fikih, malah Anda menaburkan racun kebencian, permusuhan, ketahui Anda bukan orang yang beriman. Maka mari bersama-sama kita betul-betul menyempurnakan iman kita dengan bersikap mulia terhadap sesama saudara kita. Memperlakukan mereka sebagaimana kita suka diperlakukan. Dan kita juga bersama-sama dalam perbedaan pertentangan, kita merujuk kepada kitab Allah sebagaimana firman-Nya, wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ilallah. Apa saja yang kalian perselisihkan, jangan kalian bingung. Hukumnya kembalikan kepada Allah. Kalau dikembalikan kepada pengembalian referensi yang berbeda-beda, pasti akan terjadi perselisihan, pertentangan. Jadi tidak benar orang mengatakan bahwa mustahil umat Islam akan bersatu. Yang mustahil bersatu adalah mereka-mereka yang jiwanya dikuasai oleh nafsu angkara murka. Tapi orang yang beriman, sebagaimana yang Allah gambarkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka lah orang-orang yang bersaudara. Dan tidak mungkin seorang akan menyakiti saudaranya. Maka mari bersama-sama kita memohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan iman kita, dan iman kita betul-betul menjadi apa? Menjadi penggerak bagi semua sikap dan perilaku kita. Karena kalau iman tidak berpengaruh terhadap perilaku kita, kehidupan kita, maka itu merupakan iman yang mandul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita di masa-masa yang lampau, memperbaiki akhlak kita, menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, agar sesuai, betul-betul sesuai dengan keridhaannya, dan menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu ingin bersatu, menghargai perbedaan di bawah pedoman Al-Quran. Terima kasih. Saya Muhammad Krisna, Andi Saputra, dan Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.